kurang lebih. Barangkali dengan terpilihnya Pak Prabowo mungkin juga Bapak ditugaskan dari Gerindra untuk mengamankan programnya beliau barangkali? Ya gini, Pak Prabowo itu terpilih di Provinsi Banten itu 3 kali Pak. Maaf, eh, menang di Provinsi Banten itu 3 kali dengan koalisi yang berbeda-beda. Artinya banyak orang memprediksi Pak Prabowo akan kalah di basis-basis sebelumnya. Banten membuktikan Pak Prabowo nggak kalah. Artinya tingkat penerimaan warga, tingkat penerimaan masyarakat kepada Pak Prabowo itu tetap bahkan meningkat. Dan pada saat Pilpres kali ini malah suaranya jauh di atas. Meningkat ya paslon yang lain, ya. artinya bahwa warga Banten itu adalah warga yang optimis Pak. Ya, warga yang optimis dan warga yang punya semangat ingin maju. Dan yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah keinginan-keinginan besar, keinginan fundamental Pak ya, bahwa ya kita bisa maju, ya kan, asal kita mau. Dan kemudian keberhasilan Pak Prabowo tersebut tentu memotivasi kita juga, ya apalagi Pak Prabowo itu gagal 2 kali Pak untuk maju. Ya kita belum pernah gagal kan, karena belum pernah maju, ya kan. Karena saya punya keyakinan Pak bahwa kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Tapi kesempatan itu juga tidak akan datang kepada yang tidak ingin mencoba. Betul. Yang tidak Jadi ya saya berjuang. harus mencoba, yang tidak berjuang. Jadi bagaimana Pak Prabowo jatuh bangun, mendirikan partai Pak. Tidak pernah frustasi. Tidak pernah frustasi. Dan kemudian nggak pernah baper Pak. Selesai pertarungan, clear. Ayo kita ngebangun. Sportif. Iya kan? Nah, sportif. Legowo, Kalau yang lain masih sibuk, personalnya terus gitu kan. Kalau Pak Prabowo nggak. Cepat move on. Cepat move on karena memang kita perlu percepatan. Iya. Karena kita perlu percepatan. Jadi kalau Bapak tanya motivasi saya untuk maju, ya saya sudah diberi banyak oleh Banten. Saya harus mengabdikan diri saya lebih banyak lagi kepada Banten. Banten, ya. Dan saya harus berpartisipasi dalam kontestasi yang sudah disediakan oleh konstitusi. Gitu. Jadi sekarang Gerindra mendukung Bapak kan suaranya 14. Iya. Untuk bisa maju Pilgub kan harus 20 minimal. 20 minimal. Nah ini kira-kira koalisi dengan partai-partai lain sudah dijajaki barangkali? Sudah Pak, insya Allah kami setelah membangun komunikasi terkhusus dengan rekan-rekan koalisi Indonesia Maju yang ada di Provinsi Banten. Ya. Namun pilkada ini kan dilaksanakan di November Pak. Ya. Ya kan nggak usah buru-buru juga memutuskan berkoalisi dengan siapa. Tapi yang penting komunikasi. Ya kan kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari partai-partai lain dan masih cair, alhamdulillah masih cair, dan saya yakin mungkin di Juli lah sudah akan semakin kelihatan formasinya gitu ya, kan kelihatan. Nah tapi ini kan dengar-dengar kan juga ada satu kekuatan terah politik dalam tanda petik ya, yang juga sekarang sudah cukup kuat digadang-gadang jadi calon gubernur Banten, yaitu Ibu Erin Rahmidiani, mantan wali kota Tangsel, yang juga adalah ipar dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Koesya. Itu tanggapan Bapak gimana? Ya memang Bu Erin memang tokoh politik, tokoh perempuan berprestasi. Dia pernah memimpin kota Tangerang Selatan dan banyak penghargaan-penghargaan yang beliau pilih. Bahwa kemudian siapa keluarganya, dia kan nggak pernah bisa memilih Pak, jalan hidup. Ya, dan kemudian juga ya saya melihat Bu Airin juga punya performa yang baik selama memimpin Tangsel, dan beliau merupakan kandidat terkuat hari ini. Jadi kalau saya senang gitu, artinya kalau menghadapi yang kuat-kuat Pak. Ya. Barangkali juga ada yang mengatakan selain mungkin berkompetisi melawan calon gubernur, juga barangkali bisa berkoalisi barangkali. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Artinya ini masih cair Pak. Masih cair. Banyak kemungkinan. Iya, masih banyak kemungkinan. Makanya kami tidak pernah menutup komunikasi. Saya dengan Bu Airin lancar komunikasinya. Dengan Bu Tatu sebagai Ketua DPD Golkar, kami juga lancar. Karena kemarin kan kami berjuang bersama-sama untuk Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya bagaimana saya menyikapinya, ya saya pikir Ibu Airin merupakan kandidat terkuat hari ini berdasarkan survei dan sebagainya. Dan beliau juga rajin Pak turun ke masyarakat di dalam proses-proses pilkada ini, dan itu kan bisa kita tiru juga, ya kan? Nggak ada salahnya meniru yang baik Pak. Betul. Meninggalkan yang tidak baik. Dan juga kan calon kedepannya masih banyak, ada Pak Wahidin juga yang sebelumnya gubernur Banten, Bapak Rano Karno, Bapak Dimyati, ya ini kira-kira Bapak lihat nih saingan Bapak ini kira-kira. Saya tidak melihat itu sebagai pesaing. Ujung-ujungnya nanti Pak,
yang mencalonkan diri itu tentu terbatas. Ya. Kalau hari ini semakin banyak yang kita pertontonkan kepada masyarakat, semakin banyak pilihan-pilihan yang kita berikan kepada masyarakat, dan masyarakat punya kesempatan untuk mengikuti ya proses kontestasi ini. Dan kemudian ujungnya nanti Pak 27 November. Ya. Tapi sebelum 27 November Ya, tentunya calon ada Agustus ya. pendaftaran. Ya, siapa Ya kan? yang Iya, dicalonkan kalau dari hari ini partai. mungkin yang muncul itu 10 nama, nanti mungkin akan menjadi beberapa pasang. Ya, betul. Tapi Bapak udah siap mental dan siap segalanya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Ya.